Shalom, shalom kepada kita semua, kepada Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Dimanapun kalian berada pada hari ini, saya yakin dan percaya kita semua dalam keadaan yang sehat, kuat, dan tetap aman dalam perlindungan tangan Tuhan. Pada kesempatan kali ini, pada morning class pada hari ini, saya ingin sharing tentang pengaruh masa lalu. Pengaruh masa lalu dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita, pria, wanita, orang tua, anak-anak muda, setiap kita, setiap pribadi lepas pribadi, kita memiliki masa lalu dalam kehidupan kita. Kita mempunyai masa lalu yang beraneka ragam. Kita punya masa lalu yang indah, yang menyenangkan. Ketika kita berulang kali mengingat masa lalu kita itu, mungkin pada waktu itu kita merasa sukacita, kita merasa sangat bahagia. Tetapi ada juga masa lalu yang menyedihkan, yang menyakitkan, atau menimbulkan luka dalam kehidupan kita, menimbulkan luka dalam hati dan perasaan kita. Begitu banyak masa lalu dalam kehidupan kita, begitu banyak kisah, begitu banyak cerita, begitu banyak kesaksian yang bisa kita bagikan kepada orang lain, kepada orang-orang di sekitar kita tentang masa lalu kita. Bapak Ibu yang terkasih, ketika seseorang mulai bercerita tentang masa lalunya, ketika dia mulai mengingat sesuatu yang bahagia, sesuatu yang membuatnya penuh sukacita, mungkin pada waktu itu ketika dia mulai bercerita, dia akan mengingat betapa baiknya Tuhan pada waktu itu, betapa Tuhan menolong dia pada waktu itu, betapa Tuhan berada di dekatnya pada waktu itu. Mungkin mudah bagi dia ketika dia menceritakan masa lalunya yang baik, masa lalunya yang penuh sukacita kepada orang lain, dan dia akan mengingat betapa Tuhan baik kepada dia. Tetapi Bapak Ibu, ketika seseorang bercerita tentang masa lalunya yang menyedihkan, ketika seseorang bercerita tentang masa lalunya yang penuh dengan luka, mungkin pada waktu itu ketika dia bercerita tentang masa lalunya, mungkin dia akan mengingat betapa pada waktu itu perlakuan buruk orang-orang di sekitarnya kepada dia, perkataan yang buruk yang diperhadapkan kepada dia oleh orang-orang di sekitarnya. Mungkin ketika waktu dia mulai menceritakan masa lalunya yang buruk, masa lalunya yang pahit, akan timbul luka. Dia akan mengingat kembali luka-luka itu. Dia akan mengingat betapa pada waktu itu adalah waktu-waktu yang tidak mengenakan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, ada beberapa hal yang kita bisa pelajari dari masa lalu kita. Yang pertama, saya menulis bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dalam kondisi seperti apapun. Ini perlu kita menyadari, kita perlu sadar bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dalam kondisi seperti apapun. Dalam keadaan yang susah, dalam keadaan yang senang, Tuhan tetap menyertai kita senantiasa. Dalam keadaan waktu yang sehat, dalam keadaan waktu yang sakit, juga Tuhan tetap menyertai kita. Bagaimanapun kita, dimanapun kita, dengan siapapun kita, apapun yang kita lakukan, yang kita kerjakan, Tuhan tetap senantiasa menyertai kita, berada di sisi kita. Dia begitu ingin mengetahui apa yang kita lakukan. Dia menunggu anak-anaknya mengatakan sesuatu yang baik kepada dia. Dia menunggu, dia melihat apa saja yang anak-anaknya lakukan. Bapak Ibu yang terkasih, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, walau bagaimanapun keadaan kita pada waktu itu. Yang kedua, kepahitan atau masa sulit pada waktu itu ada hanya untuk pada waktu itu, karena hidup terus berjalan. Bapak Ibu, mungkin ketika kita mengingat masa lalu kita yang buruk, perlu kita ketahui satu hal. Masa-masa yang sulit pada waktu itu akan terjadi pada waktu itu saja. Dia tidak akan terus berlanjut untuk hari-hari berikutnya, karena kita tahu waktu terus berjalan, hidup terus berjalan. Jika hari ini kita mengalami hal-hal yang sulit,
Jika hari ini kita mengalami masa-masa yang sulit, itu tidak akan terus berlangsung dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Tapi kita akan menemui hari yang baik, kita akan menemui hari yang penuh sukacita, kita akan menemui hari yang bahagia karena hidup terus berjalan. Hidup tidak berhenti pada waktu itu saja Bapak Ibu. Yang ketiga, kita tidak bisa terus-menerus mengingat apa yang orang lain lakukan terhadap kita, khususnya yang menyakitkan. Karena jika itu terjadi, maka hidup kita tidak akan bertumbuh. Bapak Ibu yang terkasih, terkadang ada waktunya bagi kita untuk terus kita mengingat, atau memori itu terus ada dalam ingatan kita. Ketika seseorang menyakiti kita, ketika perkataan dia itu melukai hati kita, ketika perbuatan dia itu menyinggung perasaan kita, itu sesuatu yang akan terus melekat dalam hati kita, yang akan terus melekat dalam pikiran kita. Dan jika kita terus-menerus mengingatnya setiap hari, itu adalah sesuatu hal yang sangat buruk Bapak Ibu. Itu akan menghambat kita untuk bertumbuh. Itu akan menghambat untuk kita bertumbuh Bapak Ibu. Jika sehari-hari kita hanya menghabiskan waktu kita untuk mengingat semua perlakuan buruk orang lain kepada kita, Bapak Ibu, baiklah engkau berhenti melakukan hal itu. Karena jika kita terus melakukannya, kita tidak akan pernah bertumbuh. Yang keempat, jika kita tahu masa lalu kita buruk atau tidak baik, maka untuk hari berikutnya atau hari depan, kita tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Bapak Ibu, mungkin ketika kita mengingat masa lalu kita, ketika kita melakukan sesuatu yang salah, dan ketika kita mengingatnya, kita boleh menyadari, oh, pada waktu aku melakukan itu adalah sesuatu yang salah. Baiklah kita menyadari itu, dan kita tidak melakukan kesalahan yang sama. Baik jika kita mengingatnya, untuk kita tidak melakukan kesalahan yang sama. Bapak Ibu yang terkasih, banyak sekali dalam kehidupan kita, dalam kesehari-harian kita banyak melakukan kesalahan. Begitu pula dengan orang lain. Orang lain juga mungkin sering melakukan hal-hal yang buruk, melakukan hal-hal yang salah terhadap kita. Tetapi biarlah setiap hari-hari itu boleh menjadi hari pembelajaran bagi kita. Ketika kita mengingat sesuatu yang salah yang pernah kita lakukan, baiklah kita belajar untuk di hari depan, untuk di hari berikutnya, kita tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Yang berikutnya, kita akan menyadari bahwa betapa Tuhan tetap ada dalam kehidupan kita bagaimanapun keadaan kita, dan bagaimana Tuhan mengangkat kita dari segala kepahitan hidup kita, dan Tuhan memulihkan kita dari waktu ke waktu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, masa-masa yang sulit banyak sekali membuat kita belajar bagaimana kita menatap hari depan. Masa lalu kita yang sulit, masa lalu kita yang buruk, biarlah itu menjadi pembelajaran bagi kita. Kita boleh mengingat betapa Tuhan sangat baik dalam kehidupan kita. Betapa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita walaupun keadaan kita yang sulit, walaupun keadaan kita yang sangat terpuruk sekalipun, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tetapi biarlah pada masa-masa yang sulit itu, pada masa lalumu yang sulit itu, biarlah itu menjadi pembelajaran bagi kita, untuk kita mengingat betapa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan akan memulihkan kita dari waktu ke waktu. Tuhan akan mengangkat kita. Kita tidak akan pernah menjadi pribadi yang sama Bapak Ibu. Jika engkau mau belajar, jika engkau mau mengubah hidupmu, biarlah masa lalumu itu boleh menjadi pembelajaran yang baik buat engkau. Tapi jika masa lalumu itu engkau terus mengingatnya, tetapi kita jadikan itu sebagai senjata untuk membalas sakit hati kita, itu adalah sesuatu yang sangat buruk. Seperti firman Tuhan katakan di dalam Filipi 3 ayat yang ke-13b, dikatakan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Bapak Ibu yang terkasih,
Begitu ayat firman yang sangat luar biasa. Dikatakan, aku melupakan apa yang di belakangku dan mengarahkan diri apa yang di hadapanku. Bapak Ibu yang terkasih, biarlah kita melupakan masa lalu kita yang sulit, masa lalu kita yang buruk, masa lalu kita yang suram. Jikapun kita mengingatnya itu, biarlah kita mengingatnya untuk kita memuliakan nama Tuhan, untuk kita mengingatnya betapa baiknya Tuhan. Walaupun dalam keadaanku yang sulit sekalipun Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan diriku. Engkau mengangkatku, Engkau memulihkan aku dari waktu ke waktu Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, jika kita sering sekali terus mengingat masa lalu kita yang buruk dan kita gunakan itu senjata kita untuk balas dendam sakit hati kita, biarlah kita berhenti melakukan hal itu. Bapak Ibu yang terkasih, dimanapun Anda berada, saya berharap sharing firman Tuhan pada hari ini biarlah menjadi kekuatan, biarlah menjadi motivasi, biarlah sesuatu yang membangun kehidupan Bapak Ibu yang terkasih dimanapun Anda berada. Biarlah masa lalu kita menjadi masa lalu yang bisa membuat kita belajar untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi dari hari ke hari, untuk menjadi pribadi yang tidak sama. Biarlah setiap tingkah laku kita, perbuatan kita senantiasa mempermuliakan nama Tuhan dimanapun kita berada. Baiklah, kita akan tutup sharing kita ini dengan berdoa. Terima kasih Tuhan pada kesempatan kali ini Bapa yang baik. Hamba berdoa Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu dimanapun mereka berada Bapa di surga. Biarlah setiap anak-anak-Mu Tuhan, ketika mereka memiliki masa lalu yang buruk, masa lalu yang sulit Tuhan, dengan adanya masa lalu mereka itu Tuhan, mereka boleh mengingat betapa Engkau baik dalam kehidupan mereka. Biarlah mereka boleh terus mengingat Engkau tidak pernah meninggalkan kehidupan mereka walaupun sebentar, walaupun sedetik pun Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan mereka Tuhan. Tapi Tuhan, setiap hari-hari mereka yang sudah mereka lewati dengan kesulitan, dengan sakit penyakit, dengan penderitaan, dengan kesusahan Tuhan, biarlah mereka boleh mengingatnya itu Tuhan, untuk sebagai pembelajaran Tuhan, untuk dari waktu ke waktu, bahwa Engkau telah memulihkan mereka, Engkau telah mengangkat mereka Tuhan Yesus. Engkau tidak pernah meninggalkan anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Yang baik, Engkau menjamah setiap anak-anak-Mu Tuhan. Kalau pada saat ini Tuhan masih ada orang-orang yang sulit melupakan masa lalu mereka yang buruk, bahkan menggunakan itu sebagai senjata untuk membalas dendam atau membalas sakit hati mereka, ampuni mereka Tuhan. Dimanapun mereka berada Bapa yang baik, biarlah mereka berhenti melakukan hal itu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, dimanapun anak-anak-Mu berada Tuhan, kiranya Engkau senantiasa memberkati mereka dan Engkau memberikan mereka hati yang baru setiap harinya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dengan ucapan syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.